Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi rangkuman mata kuliah ilmu dakwah. Yang pertama yaitu tentang definisi dakwah. Dakwah secara bahasa menurut Ali Aziz terdiri 3 kata, yaitu dal, ain, dan wawu, yang artinya memanggil, mengundang, menolong, meminta, dan meratapi. Sedangkan secara istilah adalah kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam yang diwujudkan perbuatan-perbuatan yang baik. Materi selanjutnya yaitu tentang kajian keilmuan hadis. Syarat ilmu menurut Ali Aziz yang pertama yaitu objektif. Dalam filsafat ilmu, objek sains dibagi menjadi 2, yaitu objek formal dan objek material. Yang ketiga yaitu metodik, keempat universal, yang kelima yaitu sistematis. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu dakwah. Ilmu dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ilmu mani, yang kedua yaitu ilmu bayan, yang ketiga yaitu ilmu badi. Lalu bagaimana dakwah berkembang? Yang pertama yaitu secara konvensional. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran kalam Tuhan, namun belum berdasarkan metode, tetapi berdasarkan pengalaman orang-orang. Yang kedua yaitu sistematis, sudah mulai mendapatkan perhatian, diskusi secara sehat, pertemuan ilmiah, dan sudah mulai dikaji. Yang ketiga yaitu ilmiah, sudah berdasarkan ilmu pengetahuan. Lalu Bapak Ilmu Dakwah. Tahun 1918, Syekh Ali Mahfud menerbitkan buku Hidayatul Mursyidin ila Turut Al-Khitobah, dan beliau sebagai peletak dasar ilmu dakwah yang sifat-sifat dasar dakwah. Sifat dasar dakwah merujuk pada Ismail Al-Faruqi, yaitu dakwah bersifat persuasif bukan koherensif, dakwah bersifat amnesis, dakwah bukan prabawa psikotropik, dakwah bersifat rasional. Pembagian dai dibagi menjadi 3, yaitu dai mujtahid, dai yang memiliki kemampuan untuk menggali sendiri secara mendalam pesan dakwah yang bersumber dari hukum Islam. Yang kedua yaitu dai mutabi, dai ini mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasarinya serta mematuhi etika dakwah yang telah ditetapkannya. Yang ketiga yaitu dai muqallid, pendakwah yang menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil yang mendasarinya, tapi yakin dengan kebenarannya, tidak memiliki ilmu agama yang memadai. Hukum berdakwah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Hukum berdakwah menurut para ulama ada 2, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip berdakwah. Prinsip berdakwah menurut Juma' Amin yaitu memberi kesadaran sebelum berdakwah, mengikat hati sebelum memberi penjelasan. Menurut Juma' Amin sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan pendakwah untuk menarik hati manusia dengan taufik Allah, yaitu menanamkan kepada mitra dakwah bahwa pendakwah menyerunya kepada semua prinsip nilai, memberi kesan kepada mitra dakwah bahwa pendakwah selalu menaruh kepadanya. Yang ketiga yaitu mengenalkan sebelum memberi beban. Selanjutnya yaitu tentang pendakwah. Menurut Abdul Karim Zaidan mengutip Al-Bayani bahwa persyaratan pendakwah yaitu memiliki keyakinan mendalam tentang apa yang didakwahkan, menjalin hubungan dengan mitra dakwah, memiliki pengetahuan dan wawasan. Problematika dakwah. Pendakwah perempuan boleh dengan syarat pendakwah harus menutup aurat. Pendakwah perempuan dengan suara yang tidak mengundang syahwat laki-laki, tidak berlebihan dalam berpenampilan. Pendakwah anak-anak boleh, namun sifatnya hanya sebagai latihan karena belum memahami dengan detail hukumnya. Pendakwah mu'alaf boleh, para mu'alaf hanya bercerita bagaimana mendapatkan hidayah masuk Islam. Honor bagi pendakwah berdasarkan Al-Quran dan hadis, hukum menerima dengan meminta atas imbalan jasa dakwah adalah makruh. Selanjutnya yaitu tentang dakwah dan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan tidak berlebihan dalam beragama. Mitra dakwah atau mat'u. Mitra dakwah dibagi menjadi 2, yaitu perseptif teologi dan perseptif sosiologi. Mus membagi mat'u menjadi 7, yaitu masyarakat awam, pelajar atau mahasiswa, pejabat pemerintahan, golongan non-muslim, pemimpin golongan atau ketua suku, kelompok hartawan, para ulama, dan cendekiawan. Prioritas mitra dakwah yaitu keluarga. Pesan dakwah, asal pesan dakwah yaitu ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat Nabi, pendapat para ulama, dan kitab-kitab. Metode dakwah. Pengertian metode dakwah secara bahasa berasal dari kata meta dan hodos yang artinya jalan atau cara. Secara umum, metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dipilih oleh seorang dai kepada mat'u untuk mencapai suatu tujuan.
Metode dakwah merujuk pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Yang pertama yaitu hikmah, yang artinya bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang. Yang kedua yaitu mauidhah hasanah, yaitu ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran. Yang ketiga yaitu mujadalah, tukar pendapat yang dilakukan oleh dua orang yang bersinergi, tidak menimbulkan permusuhan. Yang terakhir yaitu tentang efek dakwah, tahapan-tahapan dalam dakwah. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua yaitu afektif, yang ketiga yaitu behavioral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang materi mata kuliah ilmu dakwah. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.